Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 subtema 2 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama adalah menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kemudian yang kedua, perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, ketiga adalah jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama, seperti yang tadi saya sudah utarakan di awal, adalah menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Ini kata ibunya ya, pada sebuah gambar di mana anaknya sedang belajar atau membaca sebuah buku. Prinsipnya kalau kamu pengen dapat pengetahuan yang banyak, maka harus banyak juga membaca buku yang kamu miliki atau kamu dapat pinjam di perpustakaan. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca itu sendiri dan menemukan informasi secara cepat. Jadi kalau kita mau menemukan informasi atau menyajikan informasi dari teks yang kita baca, maka kita harus utamanya diawali dengan cara membaca dengan sebenar-benarnya atau dengan seksama. Informasi yang telah kamu temukan pada saat membaca dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Ini adalah satu bentuk kreativitas yang dapat kita berikan ketika kita membuat atau mau menyimpulkan dari bacaan yang kita telah baca. Nah, ini ada contoh peta pikiran ya, atau bentuk peta pikiran yang sederhana sebenarnya, karena banyak contoh peta pikiran yang sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Pertama adalah judul di bagian diagram paling atas. Jadi judul kita taruh di bagian sini, kemudian bagian bawahnya, cabang bawahnya itu disesuaikan dengan banyaknya bacaan, banyaknya paragraf yang kita baca. Semakin paragrafnya banyak, maka semakin ide pokok ya dari cabang ini akan kita munculkan. Di sini saya contohkan ketika ada judul, kemudian ada paragrafnya terdiri dari 3 paragraf, hanya 3 paragraf, makanya di sini hanya 3 ya cabangnya. Ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, dan ide pokok paragraf ketiga. Jadi hanya 3 paragraf, jadi saya buatnya 3 cabang. Jadi kalau ada bacaan yang kamu baca terdiri dari 5, maka cabang di bawah ini terdiri dari 5 cabang pula. Kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi kedua ini bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama adalah hak. Nah, hak yang ada pada masyarakat, yang ada pada kita sebagai warga masyarakat atau sebagai anggota masyarakat adalah pertama memperoleh udara yang bersih. Ini hak yang kita peroleh ya pada saat kita berada di lingkungan masyarakat. Kemudian ketika kita di sekolah, maka kita memperoleh pula hak mendapatkan nilai yang bagus. Ini di masyarakat, yang ini di sekolah. Jadi beda ya antara masyarakat dengan di sekolah. Lalu setelah kita menuntut hak atau mendapatkan hak yang kita miliki, kita pun memiliki yang namanya kewajiban. Kewajibannya apa? Ketika kita mau menuntut hak memperoleh udara yang bersih, maka kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan rumah yang kita tinggali maupun lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, hak kita, maka kita memiliki kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh, belajar yang rajin, belajar yang tekun. Hal yang harus dilakukan pada dasarnya pada setiap pelajar atau mahasiswa.
Lalu tanggung jawabnya adalah pertama, ketika mau memperoleh udara bersih, maka tanggung jawab kita adalah mengikuti, wajib bahkan kalau bisa ya, melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Jadi kalau ada program kerja bakti di warga sekitar rumah kita, di lingkungan masyarakat kita, maka kita wajib melakukan atau melaksanakan kerja bakti. Nah, kalau di sekolah, maka kita harus, kewajiban kita atau tanggung jawab kita pada anggota kelas yang kita tempati melaksanakan piket kelas. Jadi piket itu bukan kewajiban seseorang, melainkan kita semua sebagai anggota kelas tersebut. Jadi melaksanakan piket bagian dari kewajiban, bagian dari tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Dari sini mudah-mudahan kita sudah dapat membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara sederhana ya, secara mudah ya. Apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi bisa membedakan ya antara kamu ya, contoh-contohnya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Materi ini adalah materi terakhir dan sekaligus materi yang bermuatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Pertama adalah usaha perorangan. Jadi kalau kita mau membahas usaha yang dikelola, maka di sini kita bahas usaha perorangan. Perorangan berarti sendiri ya, individu. Ciri khasnya pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau karena punya sendiri, maka dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian contohnya kalau kita bisa lihat di sini, toko, bengkel, dan warung. Ini adalah contoh usaha perorangan yang ada di sekitar rumah kita ya, atau di lingkungan sekitar rumah kita. Ada toko, ada warung, ada bengkel, baik bengkel sepeda, motor, dan lain-lain. Kemudian firma. Firma itu contohnya adalah atau didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Nah, beda dengan perorangan ya, perorangan bisa sendiri. Kalau firma didirikan paling sedikit 2 orang. Bentuk usaha. Risikonya kerugian ditanggung bersama. Kalau perorangan kan ditanggung sendiri. Kalau firma ditanggung bersama. Kalau kelompoknya 2 orang ya ditanggung 2 orang. Rugi ya sama-sama rugi 2 orang tersebut ya. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. Jadi kan terkadang kita kalau berjalan-jalan ada kata atau kalimat CV bla 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 bla. Nah, berarti dia adalah usaha kelompok. Cirinya memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Jadi ada yang bekerja sebagai anggota aktif dan ada yang memberikan usaha sebagai anggota pasif. Contohnya adalah CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. Nah, CV Rian Motor berarti misalkan ada bengkel yang udah dikelola besar. Nah, itu termasuk CV. Ini CV Rian Motor dan Kayu Jatiluhur. Sejenis kayak perusahaan. Kemudian yang keempat, jenis usaha yang kelompok lainnya adalah perseorangan terbatas atau PT. Nah, di sini ada 3 ya. Kita bahas satu-satu. Modalnya kalau PT, modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Jadi pemilik saham nih wajib bahkan dapat mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang dimiliki. Contohnya adalah PT Pembangunan Jaya. Jadi kalau ada suatu usaha kelompok yang dimiliki seseorang, baik itu sahamnya maupun perusahaannya, dapat memperoleh laba yang diinginkan. Yang kedua, pada slide ini adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, ini tugas pokoknya ya, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Modalnya itu ditanggung oleh negara atau Pemda, pemerintah daerah.
Contohnya Perum Peruri dan PT KAI. Nah, ini contoh dua contoh yang dapat kita rasakan ya, PT KAI dan Perum Peruri. Ini modalnya dari negara. Yang terakhir adalah koperasi. Nah, Bapak koperasi yang kita kenal dari awal hingga akhir adalah Bapak Muhammad Hatta. Usahanya berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib karena usahanya berdasarkan asas kekeluargaan. Contohnya adalah koperasi unit desa. Ini contoh yang ada yang pada masyarakat desa ya, koperasi unit desa. Biasanya koperasi ini ada di setiap instansi atau lembaga-lembaga yang membuat koperasi itu sendiri dengan tujuan anggotanya mendapatkan kesejahteraan. Demikian 3 ya jenis usaha kelompok pada slide ini. Mudah-mudahan di sini kamu sudah paham, bisa membedakan antara PT, BUMN, dan koperasi. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini diambil atau diperoleh dari video pembelajaran kita saat ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, sesuai dengan kemampuan hasil karya kamu sendiri, tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Jika kamu kesulitan dalam mencari ya jawaban dari soal latihan ini, kamu ulangi kembali video ini dari awal hingga akhir. Dengan cara tersebut, mudah-mudahan kamu dapat mendapatkan jawaban yang ingin kamu cari. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran 3 subtema 2 di tema 2 kelas 5 SD. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.